pertama yaitu replikasi DNA. DNA adalah materi herediter di dalam sel dan dalam bentuk urutan kode dari amina heterosiklik. Manusia biasanya memiliki 46 untai DNA. Mereka dikenal sebagai kromosom. Gen adalah daerah tertentu pada setiap kromosom yang berisi informasi turun-menurun. Replikasi DNA adalah proses di mana sebuah molekul DNA asli menghasilkan dua salinan identik DNA. Replikasi DNA adalah proses biologis yang terjadi pada semua organisme hidup. Replikasi DNA merupakan dasar untuk pewarisan. DNA terbuat dari dua helai dan setiap helai sel induk bertindak sebagai template untuk produksi untai komplementer. Proses ini dikenal sebagai replikasi semi-konservatif DNA. Struktur dasar dan basa DNA. Kita ketahui bahwa struktur DNA berupa double helix yang terdiri dari untai rantai polimer DNA yang saling berpasangan secara komplementer. Struktur dasar tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Adapun untuk susunan komplementer dari basa DNA terdiri dari pasangan basa purin dan satu pasangan basa pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Pada RNA, timin diganti oleh urasil. Dalam berpasangan, adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Adapun terbentuknya pasangan tersebut dikarenakan adanya ikatan hidrogen antara kedua jenis basa tersebut. Proses replikasi DNA. Setiap helai memiliki ujung dan akhir, 3 dan 5. Dua helai ini berjalan berlawanan arah menentukan bagaimana masing-masing untai replikasi DNA. Langkah pertama, replikasi DNA adalah untuk memisahkan dua helai. Unzip ini dilakukan oleh enzim yang disebut dengan helikase dan masih dalam pembentukan replikasi garpu. Untaian yang dipisahkan masing-masing memberikan template untuk menciptakan untai baru DNA. Proses ini dimulai dengan enzim yang disebut primase. Enzim ini membuat sepotong kecil RNA primer. Proses ini menandai titik awal untuk membangun untai baru DNA. Enzim yang disebut DNA polimerase mengikat primer dan akan membuat untai baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah, dari ujung 5 ke ujung 3. Salah satu untai baru DNA, terkemuka untai, dibuat terus-menerus. DNA polimerase menambahkan basa satu persatu di ujung 5 ke arah ujung 3. Untai lainnya, untai tertinggal, tidak bisa dibuat dengan cara terus-menerus karena berlawanan arah DNA polimerase. Karena itu, hanya dapat membuat jalur ini dalam serangkaian potongan kecil disebut dengan fragmen Okazaki. Setiap fragmen dimulai dengan primer RNA. DNA polimerase kemudian menambahkan deretan pendek basa DNA dalam 5 ke ujung 3. Primer berikutnya kemudian ditambahkan lebih lanjut bahwa untai tertinggal. Fragmen Okazaki lain kemudian dibuat dan diproses ini diulang lagi. Setelah DNA baru telah dibuat, enzim eksonuklease menghapus semua primer RNA dari kedua untai DNA. Enzim DNA polimerase yang lain kemudian mengisi kekosongan yang ditinggalkan dengan DNA.
Akhirnya, segel ligase DNA enzim fragmen DNA di kedua helai untuk membentuk terus-menerus untai ganda. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari untai yang lama dan satu untai yang baru. Yang kedua yaitu ada transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada tahap ini ada rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense dan rantai yang lain yang bertugas sebagai rantai antisense. Kesimpulannya, transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA yang terjadi di nukleus. Ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap inisiasi. RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter, yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya sendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Yang kedua, tahap elongasi. Satu untaian DNA, untaian cetakan, bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat suatu rantai yang tumbuh dari 5 ke ujung 3. Rantai RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Yang ketiga yaitu tahap terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Yang terakhir ada translasi. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger RNA atau mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Kesimpulannya, translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Ada setidaknya 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membuat protein yang berasal dari terjemahan kodon mRNA. Pada sebuah mRNA, instruksi untuk membuat polipeptida adalah RNA nukleotida yang terdiri dari adenin, urasil, sitosin, dan guanin yang dibaca dalam kelompok 3 nukleotida. Kelompok 3 ini disebut dengan kodon. Selanjutnya, beberapa dari asam amino tersebut akan menghasilkan rantai polipeptida yang spesifik dan nantinya akan membentuk protein yang spesifik pula. Proses translasi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap awal atau inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin yang cocok dengan start codon atau AUG. Bagian ini diperlukan
agar tahap translasi bisa dimulai. Yang kedua yaitu tahap elongasi atau memperpanjang rantai. Ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca satu kodon sekali dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon terus dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Yang ketiga yaitu tahap terminasi. Ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon UAG, UAA, atau UGA memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom.